Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah keluarga secara daring dari rumah masing-masing. Malam ini ibadah keluarga bernuansa Pelkat PKLU. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi belum berlalu, namun tak henti-henti mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang kami rasakan. Tuhan begitu baik sehingga kami dapat melewati masa-masa sulit selama ini. Sekarang sebagian besar kami, kaum lansia, sudah mendapatkan vaksin. Kami berharap mulai diperbolehkan kegiatan Posbindu untuk memantau kesehatan kami. Ini harapan kami, namun kami tetap bersyukur kalau belum diperbolehkan, karena semua itu pasti untuk kebaikan kita semua. Tetap semangat PKLU GPIB Petra, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mulai ibadah malam ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian Umat Kidung Kaisan 38 bait 1. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, siang telah berlalu dan malam telah menyelimuti muka bumi. Engkau menciptakan malam sebagai waktu istirahat untuk kami. Ke dalam kehidupan kami telah Kau karuniakan rahmat dan sukacita. Kau hiasi hidup kami dengan berbagai kebaikan. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sebelum beristirahat, kami berhimpun sejenak untuk mengagungkan nama-Mu. Datanglah dan sucikan ibadah kami ini agar hati dan pikiran kami memperoleh kedamaian dalam perjumpaan dengan Kau, ya Allah Maha Kudus. Amin. Kita akan masuk ke dalam pujian berbalasan. Marilah kita baca pujian berbalasan yang terambil dari Alkitab Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 5. Dan akan dibacakan secara silih berganti. Bapak Ibu akan membacakan yang tercetak keluar dan saya akan membacakan yang tercetak keluar dan Bapak Ibu akan membacakan yang tercetak ke dalam. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya. Perkenankanlah perbuatannya di segala bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajah-Nya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Segala
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Di jam sore hari ini Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kami minta kepadamu ya Allah, Engkau memberkati kami, mengurapi kami, dan memampukan kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman pada malam hari ini dimulai dari kitab Markus 4, pasalnya yang ke-30 sampai ke-34. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya. Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau tadi kita mendengar pembacaan kita yang terambil dari Markus 4 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Tema kita pada sore hari ini berbicara tentang mulai dari hal kecil yang membawa dampak besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus mempunyai cara dalam menyampaikan pengajarannya untuk mempermudah orang dalam memahami bahkan tentang perumpamaan yang digunakan oleh Yesus sering berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari oleh manusia. Kalau kita melihat pada Matius 13 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35 dikatakan, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita kembali melihat pada pembacaan kita yang terambil dari Markus 4 ayat yang ke-30 dikatakan, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Bapak Ibu yang terkasih oleh dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sepintas kalimat ayat ini pertanyaan. Namun bukan. Di sini Tuhan Yesus mau menceritakan tentang perumpamaan lain, yaitu tentang pengenalan kerajaan Allah. Pada ayat yang ke-31 dikatakan, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Pada ayat yang ke-31 ini, hal kerajaan itu diseumpamakan sebagai biji sesawi. Biji sesawi banyak sekali jenisnya.
Penekanan pada kalimat memang biji itu paling kecil dari segala benih yang ada di bumi. Ketika ditabur, ia akan tumbuh menjadi pohon yang besar, bahkan memberikan dampak dan manfaat bagi orang di sekitarnya. Alkitab menuliskan bahkan burung-burung di udara dapat bersarang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan Allah diperumpamakan sebagai biji sesawi, harus bertumbuh seperti pohon yang besar sehingga memberikan dampak bagi orang merasakan kehadiran kerajaan Allah. Kalau kita melihat pada Matius 17 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21 menuliskan itu tentang cerita bagaimana Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Dikatakan bukan sakit ayan biasa, tetapi kerasukan setan. Di situ kita melihat bahwa murid Yesus dia tidak mampu menyembuhkan anak yang kerasukan setan ini. Ketika Yesus menyembuhkan dan memulihkan anak tersebut, lalu murid-murid Yesus ini datang kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak mampu untuk memulihkan dan menyembuhkan anak muda ini?" Lalu Yesus katakan kepada murid-murid Tuhan Yesus, kalau kita melihat bahwa di sini kita melihat bahwa murid-murid Yesus dia hanya bisa melihat yang ada di depannya, permasalahan yang sangat sulit sehingga ia tidak dapat menyembuhkan. Kalau kita membaca pada Matius 17 ayat yang ke-20, Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan anak pemuda yang kerasukan setan ini. Dan melihat tentang iman murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Ketika mereka dihadapi suatu masalah, mereka langsung tidak bisa melihat lagi. Mereka tidak mampu karena mereka tidak menyerahkan segala sesuatu dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana iman orang percaya timbul dan tumbuh kalau dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana dengan mendengarkan firman Tuhan? Yaitu kita harus membaca Alkitab tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengenal siapa Yesus, kita akan mengenal tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadikan iman bertumbuh. Dalam Roma 10 ayat 17 menyebutkan, didasarkan pada pendengaran akan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu harus dibaca, digali, diterapkan dalam kehidupan pribadi. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dikandung di dalam Alkitab harus menjadi gaya hidup kita. Seperti contoh, seorang petani memiliki sebuah benih. Ketika benih ini tidak ditabur pada suatu sebidang tanah yang disediakan, maka benih ini akan tetap menjadi benih. Dia tidak akan bertumbuh. Tetapi ketika ia menyebarkan benih ini kepada lahan yang sudah disiapkan di tanah yang subur, maka benih ini akan bertumbuh dan menjadi besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berarti petani harus bekerja. Bibit itu ditaburkan dalam persemaian lahan yang sudah disiapkan. Dan ia, yaitu pohon ini akan menghasilkan buah. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kita sebagai orang percaya, firman Tuhan dituliskan dalam sebuah Alkitab. Apabila Alkitab kita hanya disimpan di dalam lemari, apa yang terjadi? Firman ini tidak akan menimbulkan pengaruh apa-apa dalam diri kita. Tidak akan bertumbuh di dalam iman kita. Jika firman ini atau tanda Alkitab ini kita baca dan kita renungkan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka firman ini
akan bermanfaat bagi diri kita. Bahkan kita akan menumbuhkan iman sampai menghasilkan buah. Dan kita sebagai orang percaya, kita akan memberikan dampak bagi semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita merasa bahwa kita sangat kecil di antara orang-orang yang tidak seiman. Kita merasa bahwa kita tersendiri. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terlihat mungkin kita ini sangat berbeda dengan orang lain. Tapi mari kita tunjukkan, kita adalah anak-anak Allah. Kita tunjukkan, kalau tadi kita sudah menggali tentang kebenaran firman Tuhan, kita membaca, kita lebih mengenal siapa Tuhan Yesus, maka ini menjadi gaya hidup kita. Harus berdampak bagi orang lain, memberikan berkat bagi orang lain. Itu dikatakan sesuai tema kita pada sore hari ini, yaitu mulai dari hal kecil membawa dampak yang besar. Ketika kita mengenal siapa Yesus, ketika kita mengetahui tentang kebenaran, maka itu tidak boleh kita diam saja, tetapi harus kita berikan kepada orang lain. Mungkin kita tidak tahu, tapi kita harus menjalani tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga firman itu memberi manfaat bagi setiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika permasalahan pergumulan boleh datang di dalam kehidupan kita, janganlah kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang menyandarkan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Tapi kita mau meletakkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, sehingga memberikan dampak bagi setiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja sudah melakukan tugasnya, memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik hari Minggu, baik hari Rabu, ataupun ibadah-ibadah pelekat yang dilakukan untuk memberikan menumbuhkan iman kita. Ketika kita boleh berada di dunia ini, kita boleh menjadi pelita. Terkadang kita mengatakan, saya mau menjadi berkat. Maka ayo kita tunjukkan, kalau kita sudah mau menjadi berkat, kita berikan. Kita menyatakan bahwa Allah itu ada bersama-sama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan biarlah Injil Tuhan boleh tersebar di seluruh dunia dengan keberadaan kita, dengan kemampuan kita. Memang kita terbatas. Saya hanya bisa berkata dan berbuat. Memang kita tidak bisa menilai diri kita. Orang lain dapat menilai kita. Tetapi ketika kita berbuat sesuatu hal yang baik, maka orang yang tidak seiman dengan kita, dia akan senang. Tetapi kalau kita orang yang rohani, ketika kita berada di suatu tempat, tiba-tiba kita berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang akan terjadi? Buset nih orang, mungkin orang akan sebal. Ini orang kok gini ya, sok rohani ya. Bukan itu maksudnya kita untuk memberitakan kebenaran tentang firman Tuhan, kebenaran tentang kerajaan Allah. Tetapi marilah ketika kita mengenal siapa Yesus, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita katakan bahwa saya mau dipakai oleh Tuhan. Pakailah kehidupan saya untuk menjadi berkat. Biarlah firman pada sore hari ini menjadi berkat bagi setiap orang dan memberi dampak bagi orang, agar apa yang boleh kita dengar firman pada hari ini membuat orang untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Amin. Hidup
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tak henti-hentinya kami naikkan ungkapan syukur kami atas pemeliharaanmu di sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Sehingga kami dapat mengambil bagian dalam ibadah keluarga malam hari ini. Terima kasih atas sapaan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Penatua Diana Werluka. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang akan bekerja di setiap pribadi kami, sehingga iman kami dapat terus bertumbuh dan bertumbuh, berakar kuat dan semakin kokoh. Pakai kami sebagai alat di tangan-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat menyampaikan kabar sukacita melalui kata dan perbuatan kami, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang isolasi mandiri di rumah. Tuhan tolong mereka, lawat mereka, dan jamah mereka, pulihkan mereka, sehingga mereka dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawab mereka dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Bagi para medis dan ilmuwan yang berjuang mengatasi pandemi virus corona, kami berdoa buat mereka semua, agar mereka tetap kuat, tetap bersemangat, mengabdikan diri demi kesejahteraan umat manusia, terbebas dari pandemi virus corona yang melanda penduduk bumi ini. Juga kami berdoa untuk penata layanan GPIB, khususnya GPIB Jemaat Petra Bogor di masa pandemi ini. Tuhan, kami tahu bahwa hal ini bukanlah hal yang mudah untuk kami jalani, namun kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kepada kami jalan keluar, berikan kami hikmat sehingga kami dapat menjalani masa-masa yang sulit ini karena Tuhan menyertai kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi warga jemaat GPIB Petra dalam pergumulan mereka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga menyertai mereka semua sehingga mereka juga dapat bersabar dan mereka boleh mengambil hikmah dari pandemi yang melanda kehidupan kami ini. Begitu juga warga jemaat yang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, atau mereka yang berada di dalam keadaan sakit di rumah-rumah mereka. Tuhan juga tolong mereka, sehingga mereka semua ya Tuhan boleh mendapat jamahan tangan kasih-Mu, dan mereka boleh selalu ingat akan kesaksian mereka untuk Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam Tuhan semuanya pasti berlalu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk rekan-rekan sepelayanan kami. Tuhan juga tilik mereka satu persatu, sehingga mereka semua ya Tuhan berada di dalam keadaan yang sehat, untuk mereka melanjutkan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam pelayanan di Jemaat Petra Bogor ini, khususnya bagi kami kaum lanjut usia. Tuhan juga memberikan hikmat dan rahmat kepada kami para lanjut usia, sehingga kami pun boleh dengan sabar menghadapi semua yang kami rasakan ini. Walaupun kami diharuskan untuk ibadah di rumah masing-masing, namun kami percaya dimanapun kami beribadah, Tuhan hadir di sana. Oleh karena itu kami mau serahkan seluruh pergumulan hidup kami seutuhnya
hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami alami ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami, para lanjut usia dan warga jemaat GPIB Jemaat Petra Bogor ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk KMJ kami Pendeta Benyamin Siauta, juga PJ kami Pendeta Sri Maharani Ginting. Kau juga berkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh tetap berada di dalam keadaan yang sehat untuk dapat melayani umat-Mu di GPIB Jemaat Petra Bogor ini. Bapa di surga, doa yang kami naikkan ini tidak sempurna. Oleh karena itu kami mau menyempurnakannya di dalam doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita semua dengan memberi persembahan sambil mengingat nas Alkitab dari Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Kaisan 385. Tuhan memberkati persembahan saudara. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Marilah berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang diberikan umat-Mu. Berkatilah dan pakailah persembahan ini bagi pelayan kasih dan keadilan untuk membawa sukacita bagi semua orang. Demi Kristus yang telah mati dan telah bangkitkan untuk kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 114 bait yang pertama. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah di
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.